Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berjudul Gerhana Matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, perhatikan gambar berikut. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi, seperti pada gambar berikut. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bacaan, buatlah kartu informasi yang memuat informasi-informasi penting tentang gerhana matahari. Buatlah 3 kartu informasi yang menjelaskan 3 hal berikut. Yang pertama, kapan gerhana matahari terjadi? Yang kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Nah, anak-anak hebat, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, kapan gerhana matahari terjadi? Ya, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Pertanyaan ketiga, apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa bedanya? Gerhana matahari ada 3 macam. Yang pertama, gerhana matahari total, yaitu hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian.
Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra atau bayangan kabur dari bulan. Kemudian, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ayo membaca. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Pilihlah salah satu kegiatan berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runtut. Kegiatan pertama adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan posisi bulan. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Ya, sebenarnya bulan itu tidak bercahaya, tetapi menyerap sebagian cahaya matahari dan dipantulkan ke bumi. Kemudian, kegiatan kedua adalah sebagai berikut. Lakukan kegiatan ini secara bergantian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapat kesempatan yang sama dalam melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah percobaan hasil pengamatanmu, kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Gunakan format laporan pengamatan yang pernah kamu gunakan di pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak hebat, presentasikan laporan percobaan dan pengamatan yang telah kamu lakukan. Perhatikan presentasi kelompok lain yang melakukan kegiatan berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang disediakan. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah kamu menemukan hal yang sama? Ya, bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Kegiatan A, kegelapan pada bola tenis yang menghadap bola besar atau bumi karena tidak mendapat sinar senter atau matahari. Sedang kegiatan B, kegelapan pada bola tenis yang menghadap bola besar atau bulan yang menghadap bumi karena tertutupi oleh bayangan dari bola besar atau bumi. Ayo berlatih. Buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelum membuatnya, kumpulkan informasi-informasi yang akan kamu cantumkan dalam bukletmu nanti. Yang pertama, informasi tentang pengertian gerhana matahari, yaitu gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Kemudian, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Kemudian, informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Ya, tentu saja. Yang pertama, jangan melihat langsung saat proses terjadinya gerhana matahari. Yang kedua, jangan terlalu lama melihat gerhana matahari. Yang ketiga, hentikan dulu aktivitas saat gerhana matahari sedang berlangsung. Kemudian, informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Nah, informasi ini berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dalam melakukan simulasi gerhana matahari. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang masih belum kamu pahami?
Apa dampak gerhana matahari bagi kehidupan? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.